ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan dari kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah Al-Murattabah bil Hurufil Hijaiyah Adabul Haji wal Umrah fil Khamis Asr fil Rabi al-Ashr, pada adab yang ke-14. Sahih? 15 12 Isna aw Sani Ashar. Qala muallif al-adabu Sani Ashar, etika melaksanakan ibadah haji dan umrah yang ke-12, luzumu taqwallahi ala dawami, senantiasa menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad amara Allah taala bittaqwa fi mawadhi'in katsiratin min kitabih. Sungguh Allah taala memerintahkan seorang hamba bertakwa, disebutkan dalam Al-Qur'an pada banyak tempat. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah jiwa itu melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ayat yang lainnya, surah At-Taghabun ayat 16, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, apa itu yang disebut dengan takwa? Wadhalika biluzumi amrih, senantiasa menetapi perintah Allah Ta'ala. Wal bu'du an manahihi fi kullil umuri, menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullil awqati, dalam waktu kapanpun juga, kondisi bagaimanapun juga. Wa ayyuraqiballahu ta'ala 'ala dawam, wa ayyuraqiballaha ta'ala 'ala dawam. Orang bertakwa itu merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yuhadhiran min ghadbi ta'ala wa sukhtihi, berhati-hati menjauhi dari hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah, hal yang mendatang kemarahan dan murkanya Allah, dia akan jauhi ini. Sebagian ulama menyebutkan takwa itu artinya an ta'mala syai'an ala nurin minallah wa taraka syai'an takhsha iqaballah. Engkau mengerjakan sesuatu dengan petunjuk yang datang dari Allah, engkau tinggalkan sesuatu karena engkau takut dengan hukumannya Allah Ta'ala. Ini takwa. Dan takwa itu terlihat juga tersimpan di dalam dada seseorang. Seperti Nabi pernah berkhutbah, lalu dalam khutbahnya beliau berisyarat dengan tangannya menunjuk ke dadanya, at-taqwa hahuna.
At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, dan ini yang akan membedakan derajat seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian itu. Bal yakunu qalbu daiman mustahdiran li azamatillahi ta'ala wa jalalihi. Bukti ketakwaan itu ada pada diri seseorang, hatinya dipenuhi terus-menerus perasaan pengagungan kepada Allah, menghadirkan rasa hormat, rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, memuliakan apa yang datang dari Allah Ta'ala, rajiyan li rahmatihi, hatinya dipenuhi dengan rasa berharap rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala, dibarengi dengan khaifan min ghadbihi, takut dengan kemurkaannya Allah Ta'ala. Orang yang beribadah haji butuh ini, bahkan sesudah haji lebih butuh lagi dengan sifat ini, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu hatinya mengagungkan Allah, berharap rahmatnya Allah, sembari merasa takut terhadap hukuman Allah kalau apa yang diamalkan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya haji begitu, agar mereka berhaji tidak berharap dunia, pujian, perhatian manusia, tidak, tapi untuk menyaksikan agungnya dan besarnya kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal adabu salis asar, adapun etika yang ke-13, hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini penting, karena orang yang berhaji itu tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh mengucapkan cacian dan makian, tidak boleh berkeluh kesah yang bisa mengurangi keimanan, bahkan mengurangi nilai ibadahnya. Wa huwa dakhilun fi taqwallahi ta'ala, dan menjaga lisan itu bukti nyata orang itu bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu lisannya tidak serampangan. Enggak setiap yang dilihat oleh matanya lisannya bergerak untuk mengomentarinya, enggak begitu. Wa innama ra'aitu takhsisu bi dzikri lamma lahu min ahamiyati qaswa fi waqtil haji wal umrah fa inna katsiran minan nasi qad tudayyiqu akhlaqu fi safari. Ini perkara yang penting yang aku perhatikan, mestinya dijadikan perhatian yang sangat mendasar bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena kebanyakan manusia yang dalam kondisi safar, tidak terkecuali haji dan umrah, ini meremehkan masalah ini. Akhlak mereka menjadi berkurang, lisan mereka tidak terjaga. Wala siyama idza kana fi waqti zuhami wal harri, terutama menahan lisan untuk tidak memberi komentar atau berkeluh kesah ketika kondisi padat, kondisi panas yang terik. Jangan mencela massa, tidak boleh mencela udara yang terjadi suhunya ketika itu sekian derajat, dicela tidak boleh. Rasulullah SAW berkata, la tasubbud dahara innallaha huwad dahr. Dalam hadis yang lainnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana wa ana dar uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian mencela massa, karena Allah dialah massa. Maksud dari hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lainnya, aku adalah massa, kata Allah, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Maksudnya Allah yang menguasai massa, Allah yang menguasai siang, malam, panas, dingin, terik maupun teduh. Ini Allah yang menguasainya. Mencela mereka, mencela makhluk Allah berupa siang, malam, terik, panas atau teduh atau dingin, ini sama dengan mencela yang menguasainya. Maka itu tanda rendahnya keimanan pelakunya. Nah, fatajidu katsiran minan nasi fi waqtil haji la yahfadhu lisana. Engkau akan jumpai berapa banyak di antara para jamaah haji, saya katakan sangat banyak sekali, dari kalangan manusia-manusia yang melaksanakan ibadah manasik haji ini tidak pandai menjaga lisannya. Imma boleh jadi dia itu gunakan lisannya untuk awalnya bicara agama, ujung-ujungnya dia berdebat dengan temannya.
Padahal orang yang berhaji itu tidak boleh berjidal, nggak boleh debat kusir, nggak boleh berbantah-bantahan sampai keluar urat lehernya begitu. Ini nggak dibenarkan dalam syariat. Nah, apalagi saling mencaci, saling memaki. Fatarahu yastumu hada wa yasubbu hada. Engkau akan lihat para jamaah haji itu sensitif, gampang mencela, gampang begini, gampang tersinggung, mulutnya berkata-kata, celah ini, mencaci ini. Faida wa ida akhta'a fi haqqi syakhsun radda alaihi bi ad'afi ma akhta'a fihi. Orang yang ketika haknya dilanggar oleh orang lain, dia nggak sanggup menahan emosionalnya, mulutnya berkata, lisannya berkata. Dan itu banyak, ikhwan, akan kelihatan jenis manusia ini seperti apa. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika ada seseorang yang mengganggu haknya, yang mengganggu itu saudaranya juga. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia menyukai sesuatu terjadi pada saudaranya seperti sesuatu itu terjadi pada dirinya. Naam kadzalik. Wa hada yu'alliqu ala tasarrufatil akharin wa da yasubbul mutawwifina wa ghairahum. Anda akan jumpai orang yang tawaf mencela orang yang lainnya. Ya karena memang ketika orang tawaf itu sebagainya tidak punya adab. Mendorong, yang didorong ini saudaranya muslim, kalau dia kemudian terjatuh diinjak-injak oleh orang, dia telah menyebabkan saudaranya terkena mudarat. Padahal Nabi mengatakan la dharar wala dirar. Enggak boleh memudaratkan diri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu enggak boleh, menimbulkan kemudaratan tidak boleh. Haram. Nah, atau ketika sa'i mendorong orang yang sedang berdoa kepada Allah, dia sedang bermunajat, ya Allah, ampuni dosa diriku dan dosa kaum muslimin. Dia tidak sadar bahwa yang didorong itu dimohonkan ampunan. Boleh jadi karena sebab doa orang itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berbuat zalim, dia dorong saudaranya sampai terjatuh. Terutama ini yang membawa kursi roda. Kebanyakannya ini kurang etikanya. Kita sering mengetahui kursi roda itu didorong tanpa etika sehingga orang di depannya kakinya tertabrak sampai mengeluarkan darah, padahal dia akan ditanya oleh Allah. Satu tetes darah seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Lalu bagaimana mungkin seseorang itu sembrono mendorongnya? Ya karena mungkin ngejar target ya kawan ya. Biasanya kan pendorong kursi roda itu juga apa? Dibayar begitu. Ya kalau sehari dia dapat 5 orang, setiap orangnya misalnya 1 juta rupiah, kan 5 juta sehari. Mungkin itu yang dia cari. Makanya di sini tadi disebutkan pada poin yang ke-12, orang berhaji itu mesti dihiasi dengan sifat takwa. Begitu pula kita, kalau seandainya kita disakiti oleh saudara kita, ya jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan, tidak boleh. Atau itu tidak mulia. Ganti kejelekan itu dengan kebaikan. Nasihati, arahkan. Kalau dia ternyata tetap seperti itu, biarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan yang hak kepada mereka. Nah, kemudian wa akhar yutalliqul annan lisanahu bil ghibah fil ghibati wan namimah. Kita jumpai sebagian mereka berghibah, sama-sama satu kamar menceritakan kejelekan temannya, namimah, mengadu domba, atau yang semisal daripada itu. Dan itu semua karena lisan. Bal wa syahadatu zur, bahkan enggak jarang mereka berani mencelakakan saudaranya dengan persaksian palsu. Wal haliful kadhib, sumpah palsu. Walagha, hal-hal yang diucapkan sia-sia seperti bernyanyi misalnya. Masya Allah ya ikhwah. Ada di antara jamaah umrah atau haji itu, jamaah haji maksud saya, ketika berada di Mina, sudah selesai tawaf ifadah, sudah selesai pula tahalul yang kubra, ya apa sudah, yakni maksudnya tahalul sugronya sudah, tahalul kubronya sudah, tahalul ulanya sudah, tahalul sani sudah, maksudnya sudah melempar jumrah aqabah, sudah tawaf ifadah, tinggal menunggu hari-hari tasyrik. Mereka bermalam di Mina, tidurnya sambil setel musik. Manusia berzikir memohon ampun, meneteskan air mata, dia bermusik-musik ria. Bahkan tidak jarang keluar dari kamar mandi sambil bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi. Apa dia lupa bahwa baru saja dia meminta kepada Allah dalam jumrah aqabahnya,
dalam tawaf dan juga sa'inya, dalam sholat-sholat yang dikerjakan di malam harinya, memohon ampunan kepada Allah agar Allah menyempurnakan keimanannya, tapi ternyata dia merusak sendiri dengan bernyanyi, bersiul-siul, mengucapkan kata-kata naudzubillah min dzalik. Seorang yang melaksanakan ibadah haji harus jauh dari seperti ini, karena nyanyian ikhwafillah rahiman, nyanyian syaitaniyah itu tidak layak disandingkan dengan ibadah-ibadah yang mulia, tidak layak. Naam kadzalik. Wal kadzibul muharram, bahkan berkata dusta, wal kalamul ladzi la khaira fiha, berbicara yang enggak ada manfaatnya, berbicara yang tidak mengandung manfaat. Biasanya begitu ya kawan, jamaah haji itu kalau sudah belanja kan gitu ya, mubah belanja, mubah. Ketika memberitahu temannya, oh di sana lebih murah, mubah. Tapi kalau sudah mulai berbangga-bangga dengan belanjaannya, berbangga-bangga dengan murahnya belanja yang dia belikan, ini sia-sia. Untuk apa bicara seperti itu? Akan lebih baik baginya memperbanyak talbiyah di waktu yang memang dia boleh bertalbiyah, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, qiraatul Quran, dzikir Allah, jauh lebih baik. Karena boleh jadi tahun yang akan datang dia tidak berangkat lagi, atau bahkan belum sampai tahun yang akan datang dia sudah mati. Mestinya demikian. Dan sungguh lisan itu banyak bencananya ya ikhwahillah. Lisan itu bencananya sangat banyak. Sampai Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu kebaikan? Kata Mu'adz, tentu mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak wa ma baina rijlaik. Jaga, pelihara baik-baik lisanmu dan benda yang terletak di antara dua kakimu, yaitu kehormatanmu. Karena memang bencana itu muncul dari lisan dan kehormatan, tapi sebaliknya kebaikan juga muncul dari lisan dan juga kehormatan yang dijaga dengan baik. Terutama ketika ibadah haji. Misalnya hajinya haji plus, mahal, kemudian tidak cocok dengan keinginannya. Karena memang niatnya haji dia jalan-jalan, bukan mau ibadah. Ketika makanannya mungkin tidak sesuai, dia komentari, sudah keluar sekian ratus juta kok makanannya begini saja. Kalau begitu bukan haji namanya. Berhaji itu bukan mengomentari sesuatu yang kurang dia jumpai, tapi harusnya dia beristighfar. Kenapa haji saya kok selalu merasa seperti ini? Kenapa makanan saya terlambat? Oh, ini karena dosa saya. Kenapa makanan orang bisa menikmati dengan lezat kok saya tidak? Ini karena dosa saya. Kenapa manusia bisa mendapatkan tempat yang lebih nikmat dibandingkan saya? Ini karena dosa saya. Mestinya begitu. Bukan berkeluh kesah dengan mengatakan, wah rugi saya keluar sekian. Bukan demikian. Berhaji itu menjaga lisan. Nabi SAW menyebutkan tanda haji mabrur itu 2. Tibbul kalam wa it'amut ta'am. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu baik ketika dia laksanakan dan apalagi sesudah melaksanakan ibadah haji. 2 ciri haji mabrur itu, tibbul kalam wa it'amut ta'am, kata Rasulullah. Lisannya itu bagus, ngomongnya baik, nggak bicara kecuali yang bermanfaat, mengandung nasihat. Kenapa demikian? Karena selama ibadah haji dia sudah menggunakan lisannya untuk hal yang baik, berusaha mengkhatamkan Quran di Masjidil Haram misalnya, memperbanyak zikir ba'da salat, sesudah salat subuh sampai munculnya syuruk. Nggak sempat berghibah karena keluar dari masjid sudah capek, habis makan tidur, pergi lagi ke masjid ibadah, terbiasa dengan kebaikan. Maka tibul kalam, ucapannya itu bagus. Wa it'amut ta'am, tidak pelit, suka memberi makan fakir miskin. Nah, ciri-ciri haji mabrur, dia senang memberi makan fakir miskin. Nggak dikhususkan di hari tertentu saja, nggak seperti di negeri kita. Sebagian orang mengkhususkan memberi makan anak yatim cuma di bulan apa? Muharram. Sampai ada tambahan hari raya, dan ini tambahan yang nggak ada asalnya. Hari rayanya anak yatim katanya. Tanggal berapa ya kawan fillah? Hari raya anak yatim tanggal berapa kata mereka? 10 Muharram. Nggak ada dalilnya. Mestinya memberi makan tiap saat kalau dia punya kemampuan, membagi rasa senangnya dengan saudara-saudaranya muslim. Naam kadzalik ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bal inna ba'dul juhal qad yasubbud din. Bahkan lebih parah, sebagian orang bodoh karena tidak tahu agama, di saat dia melaksanakan ibadah haji dia mencela agama, dia mencela Islam,
Dia memburukkan Islam. Wa fil haji wal umrah, padahal dia sedang haji. Padahal dia sedang umrah, dia memburukkan agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Itu sifat kemunafikannya muncul. Ya. Fa yuradu nafsu li riddati anil islami wa butlani amali. Karena dia mencela Islam, memaki Islam, memburukkan Islam, walaupun dia berhaji, dia murtad. Batal amalnya, karena di antara pembatal keislaman itu apa ya, kawan? Mencela agama Allah. Di antara hal yang membatalkan keislaman seseorang, mencela agama Allah. Misalnya mencela azan, mencela Baitullah, mencela wanita-wanita yang memakai jilbab, mencela lelaki-lelaki yang memanjangkan jenggot, itu bisa keluar dari Islam. Karena kalau yang dia cela itu agamanya, ini membatalkan keislaman. Pembatal keislaman itu mencela agama. Ingatkah Anda tentang firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan orang-orang yang telah keluar dari Islam itu dengan berkata, yakni la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika Allah katakan pada ayat yang sebelumnya, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian terhadap Allah, ayatnya Allah, rasulnya Allah, kalian menjadikan ejek-ejekan dan olok-olokan? Tidak ada alasan bagi kalian, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Maka mencela Allah, mencela agama Allah, ayatnya Allah, rasulnya Allah, dan semua yang datang dari Islam ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Alangkah aneh orang yang berhaji dan umrah, dia mencela Islam, mencela Ka'bah, mencela Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mencela kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah, dan yang semisal daripada itu. Ini perbuatan sebagian orang-orang yang juhal, ya. 6. Wal lisan akhtarul jawari wala raiba. Tidak ragu lagi saudaraku harus mengetahui lisan itu termasuk anggota tubuh yang paling berbahaya, tapi juga termasuk anggota tubuh yang paling banyak mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. 6. Fal wajibu alal haji wal mu'tamir. Orang berhaji, orang berumrah, wajib baginya hifdzul lisan, jaga lisannya, an kulli ma la khaira fi minal kalam, dari segala perkara lafaz yang keluar dari lisan yang tidak mengandung kebaikan, yang tidak mengandung kebaikan. 6 kata Ali, hatta la yafqidu ajruhum, supaya apa? Supaya pahalanya enggak hilang. Karena Allah mengatakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berbuat kefasikan, tidak boleh berjidal ketika seseorang melaksanakan ibadah haji. Surah Al-Baqarah ayat 197. Fayan bagi, kata beliau, selayaknya, seharusnya, lil muslim alla yaqulu illa khaira. Muslim itu jangan bicara kecuali yang baik. Saya katakan bukan hanya bagi yang haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau enggak bisa berkata baik, lebih baik dia itu diam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yadullu adil hadis. Hadis ini menunjukkan kepada kita alla yanbaghi lil mu'mini ay yatakallama bi kalimatin illa darat fihi al maslahah. Tidak pantas orang yang beriman itu berbicara kecuali dia yakin dan tahu pembicaraannya itu nyata mengandung maslahat atau manfaat. Kalau enggak, lebih baik diam. Kata beliau, kalau sama antara baik dengan buruk, diam itu lebih baik. Kalau kita mau bicara, pembicaraan kita itu maslahatnya ada, mudaratnya ada, setimbang nilainya, lebih baik diam. Apalagi yang belum jelas apa namanya, manfaat dan mudaratnya, jangan dibicarakan. 6 kadzalik. Demikian pula orang yang berhaji lebih-lebih daripada itu. Wala yantiqu illa bima yarju alai ajra. Jangan bicara kecuali pembicaraan yang diharapkan dari pembicaraannya mendatangkan pahala. Fa inna ada min birril haji kama sayati insyaallah. Kan ini tanda-tanda hajinya mabrur. Ini termasuk bukti tanda haji seseorang itu mabrur kalau dia telah selesai ibadah haji. Tidak berbicara kecuali yang mengandung apa? Manfaat, mengandung maslahat. Fahimtum ikhwati? Naam. Tayyib. Kita lanjutkan. Adab yang keberapa? Rabi' Ashar. 14.
Ghaddul basar. Orang melaksanakan ibadah haji itu atau umroh itu jaga pandangan matanya. Matanya tidak boleh liar. Wa dakhilu kadzalika fi taqwallahi ta'ala, karena ini juga masuk bagian daripada sifat takwa seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena orang beriman itu matanya enggak jelalatan. Bahasa halusnya apa teh, kawan? Tolong ditunjukkan sama saya. Hah? Hah? Matanya tidak jelalatan itu bahasa halusnya apa? Pokoknya begitu ya. Ya. Kalau ada lebih halus tolong saya diberitahu, karena mungkin bahasa saya kasarnya, mohon maaf begitu. Jadi matanya tidak boleh sembarangan melemparkan pandangan matanya, jangan. Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan an-nadaru sahmun min sihami syayatin. Pandangan mata yang diumbar itu salah satu panah setan yang mengenai hatinya. Ya kau fi qalbi rajulin. Orang kalau suka melemparkan pandangan matanya ke semua arah, siapa saja ingin dia lihat, haram atau tidak dia akan pandang, hatinya akan rusak. Sakit, lama-lama hatinya menjadi mati. Faham ya kawan? Enggak sembarangan menggunakan mata ini. Enggak sembarangan menggunakan mata itu. Jadi jangan dilemparkan kepada orang yang tidak hak. Ketika memandang tidak sengaja, Nabi mengatakan la tattabi'u nadratul faj'ah bin nadratis saniyah. Jangan ikuti pandangan yang tidak sengaja dengan pandangan yang kedua. Antum melihat seorang wanita misalnya, melihat wajahnya lalu Anda terpesona, sudah ditundukkan. Jangan antum cari-cari yang kedua kali atau yang ketiga kali. Ya kalau antum mau datangi, kemudian apa? Antum jumpai orang tuanya, antum lamar. Karena nggak ada manfaatnya antum pandang 1, 2, 3, nggak ada manfaatnya, cuma merusak apa? Hati kita. Kalau kita melihat wanita yang mempesona kita, cepat pulang yang sudah nikah, jumpai istrinya. Karena yang ada pada wanita itu sama dengan yang ada pada istri kita, nggak beda. Ini cuma yang bisa menikah, yang sudah menikah aja yang tahu. Yang belum menikah ya antum banyak istighfar sama puasa ya. Nah, kadzalik wallahu taala alam. Nah, kadzalik ikhwati rahimanillah. Nah, ketika haji lebih daripada itu, wa inna ma afradatu kadzalika lamma lahu min al-ahammiyati wal khaturati. Karena pandangan mata ini termasuk perkara yang berbahaya, bahkan termasuk perkara yang paling membahayakan begitu. Bukan hanya berbahaya, paling membahayakan jiwa seseorang itu pandangan mata. Faham tuh ikhwati? Bukan hanya kita, orang soleh pun kalau mereka itu melihat tanpa sengaja pun bisa menyebabkan hafalan mereka itu pergi dari hatinya. Apalagi kita yang kurang soleh atau bahkan nggak soleh sama sekali. Maka dijaga pandangannya. Ya, nam kadzalik. Fa inna ba'dhan nasi kadzalika la yattaqiyallaha ta'ala fi basari asna'al haji wal umrah. Karena sebagian manusia itu enggak menunjukkan orang-orang yang bertakwa. Matanya melihat sana, melihat sini. Insyaallah ada seorang teman ketika umrah dan haji, Masya Allah, selalu ingin cepat-cepat berangkat ke Masjidil Haram. Bukan karena ingin dapat saf terdepan. Faham? Supaya bisa cepat lama-lama melihat wanita Turki, Libanon. La ilaha illallah, musibah. Musibah, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai datang Ustaz, kapan saya punya istri orang Turki? Sampai begitu. Ini gara-gara matanya nggak pernah ditundukkan. Coba dia menundukkan pandangan, dia nggak akan melihat sana dan sini. Fahim tuh ikhwafillah? Nah, kadzalik. Tanya antum kalau haji dan umroh sebaiknya bawa apa? Istri ya, ya. Supaya antum tidak lihat orang-orang Turki itu, dan orang Lebanon. Dan ketahui itu sama aja, sama. Yang membedakan manusia itu cuma apa ya, kawan? Sifat apa? Takwa, sifat takwa. Wallahu alam bisawab. Kalau antum membaca kitab Al-Jawabul Kafi, bukan hanya kita yang terfitnah dengan wanita. Orang soleh di zaman dulu juga ada orang soleh yang dia masuk Masjid Nabawi, tiba-tiba dia mendengar syair seorang wanita yang dia bersyair dengan suara yang indah, lalu dia pun melongokkan kepalanya dan melihat wajah wanita itu. Orang soleh ini pun jatuh cinta. Saking jatuh cinta yang bersangatan, dia meminta untuk dilamarkan wanita itu. Tetapi wanita ini ternyata pulang kembali ke Irak. Maka seorang yang soleh ini sampai sakit gara-gara jatuh cinta dengan wanita yang ia lihat. Fahim tuh ya kawan? Akhirnya raja atau gubernur ketika itu yang ada mengantarkannya melamarnya. Sudah sampai di tempat lamarannya ditolak. Yang menolak ayahnya. Cara menolaknya dia meminta mahar yang nggak mungkin dibayar oleh orang soleh karena dia miskin.
tapi karena dia ditemani oleh raja, raja yang membayarkannya. Fahim tuh ikhwati? Tapi ternyata wanita itu juga jatuh cinta kepada orang saleh ini karena pandangan mata. Di tengah jalan pulang menuju ke Madinah dirampok, lelaki ini melawan lalu terbunuh. Wanita ini pun tidak sanggup melihat suaminya terbunuh, ia pun mati seketika juga. Faham nih kawan? Loh, ini benar kisahnya disebutkan dalam kitab apa namanya? Ini bukan dongeng ya kawan billah, paham? Ini benar-benar kisah cinta seperti itu karena pandangan mata. Tapi bedanya pandangan matanya diikuti dengan cara yang benar. Ketika itu dia melamar. Kalau sekarang mau bagaimana? Pandangan matanya bencana kalau pada hari ini. Fahim tuh ikhwati? Ya, nah, maka harus takwa kepada Allah, terutama yang beribadah haji. Takwa kepada Allah. Nah, ya, jangan dilemparkan pandangannya ke manusia-manusia, jangan dilemparkan kepada mereka. Lemparkan pandangannya ke tempat yang sepantasnya, ini kepada Quran, ya, ke tempat sujud ketika dia sholat atau yang semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau selanjutnya, ikhwati, fayadlaku li'ainaihi al-anani wa yuraqibun nisa wa yatahayyanu fursatan kisafi syai'an min ajsadihinna. Matanya itu jelalatan, akhirnya dia melihat sesuatu yang tidak pantas dia lihat. Dia melihat wanita, hatinya menjadi sakit, atau hal yang tersingkap dari wanita itu kemudian menjadi berhalusinasi, ya, berkhayal. Ini rusak. Dan banyak orang berhaji seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Fal wajib, maka kata beliau, wajib al muslim al ihtimam bi amril basari fi zamanil haji wal umrah. Mementingkan menjaga mata, jangan sampai melihat yang tidak hak. Akhi fillah, fitnah itu muncul dari 3 jalan. Satu kata Imam Syafi'i dari mata, kedua dari lisan, ketiga dari apa? Farji. Dan ini berkaitan. Orang yang tidak bisa menjaga matanya, pasti dia nggak bisa menjaga apa? Lisannya. Kalau 2 perkara ini sudah tidak bisa dia jaga, hati-hati, dia akan dekat dengan hal tidak mampu menjaga apa? Kemaluannya atau kehormatannya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min. Jadi perlu dijaga 3 fitnah ini. Jangan sampai seseorang membiarkan. Nah, memang syahwat itu bangkit karena sebab mata yang tidak terjaga atau mulut yang tidak terjaga. Fahimtum? Terakhir, al-khamis asar, al-bu'du anil harami amah. Orang berhaji itu jauhi yang haram. Setiap yang haram jauhi. Semua hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Disebut oleh beliau di sini katadkhini sajair. Merokok masuk dalam bab ini kata beliau. Jadi penulis berpendapat rokok hukumnya apa? Haram. Ini sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Jamaah haji itu aneh. Alhamdulillah banyak yang ketangkep di mana? Bandara ternyata dibongkar. Mau pergi haji bawa sekian apa namanya itu, sekian kotak rokok. Ini mau dagang atau mau apa ini? Ini mau haji atau mau berbuat maksiat, kan begitu. Anehnya mereka berdalil menghisap rokoknya sambil zikir, Ustaz. Innalillah. Ketika menghisapnya subhanallah, ngeluarkannya astagfirullah, kata mereka. La ilaha illallah. Ada saja setan itu kalau menggoda manusia, kan ya. Nah, maka setelah itu ini perlu, ini nggak benar ini. Ya, atau ya baik itu sajair atau sisa, pokoknya sesuatu yang disebut dengan rokok lah. Wa nahwiha mimma yantasiru bainal hujjaji wa hunaka. Dan hal-hal yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang itu semua mesti dijauhi. Ada yang berhaji bawa majalah. Majalahnya isi gambar perempuan tidak pakai apa? Jilbab. Ini kan maksiat. Mesti dijauhi. Nam kadzalik. Sebagian jamaah haji malah bercita, ini bukan dilarang ya. Sebagian jamaah haji, wah enak Ustaz hajinya. Kenapa? Karena kita habis haji kita jalan-jalan. Jalan kemana? Ke Dubai. Jalan kemana? Mampir ke sini, ke situ. Apa yang mau dilihat? Di sana banyak wanita yang tidak memakai penutup aurat. Sayang ibadah hajinya. Oh, enggak Ustaz, kita cuma mau melihat tadabbur alam. Alam yang mana yang mau ditadaburi kalau begitu? Kan begitu ya fillah. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi kalau memang tidak maslahat, dijauhi. Faham tuh? Dijauhi. Malah sebagian jamaah haji belanjanya celana jin. Tahu celana jin, ikhwan? Namanya juga jin. Faham tuh? Yang itu, yang apa? Yang rapat, yang ngapret, yang membentuk tubuh.
Selesai ibadah haji mencari celana yang ngapret, yang membentuk tubuh, celana jin dan semisalnya. Wanitanya mencari pakaian-pakaian yang senonoh. Bagaimana mereka akan mabrur hajinya kalau perbuatan mereka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Fahimtum ya ikhwati? Maka wajib orang yang beribadah haji jauhi semua yang haram. Semua yang haram, termasuk yang haram itu bid'ah dalam berhaji. Apa contoh bid'ah dalam berhaji? Wisuda haji. Itu nggak ada dalilnya. Karena sebagian orang melaksanakan ibadah haji sudah tahlul kubra, sudah tawaf ifadah dan juga sudah melempar jumrah aqabah, kemudian sudah mencukur rambutnya, mereka nggak mau pakai kopiah, pakai warna kopiah yang putih, nggak mau, pantangan sebelum diwisuda oleh gurunya. Jadi gurunya yang meletakkan kopiahnya di kepalanya, kamu sudah jadi haji, baru mau disebut Pak Haji. Ini bid'ah mungkar, nggak ada dalilnya. Bagaimana hajinya akan menjadi mabrur kalau dia melakukan perbuatan bid'ah? Fahim tuh? Sudah diberi isyarat masuk waktu salat isya. Jadi tanya jawabnya antum simpen di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.